Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Awalia Muardani dengan NIM 2011370 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, adanya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis. Yang pertama, saya akan membahas apa itu badan usaha. Badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Nah, sudah tahu kan apa itu badan usaha? Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan karakteristik bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha memiliki perbedaan karakteristik seperti yang pertama yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Yang kedua, besarnya risiko kepemilikan. Yang ketiga, batas-batas pertanggungjawaban hutang-hutang perusahaan. Dan yang terakhir, cara pembagian keuntungan. Nah, materi yang selanjutnya akan membahas tentang macam-macam badan usaha. Yang pertama ada firma, yang kedua ada CV, yang ketiga ada PT, yang keempat ada koperasi, yang kelima ada lembaga keuangan, yang keenam ada yayasan, dan yang terakhir ada BUMN. Nah, dari banyaknya macam-macam badan usaha, di sini saya akan membahas salah satunya yaitu BUMN. Apa itu BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Fungsi dan peranan BUMN diantaranya yaitu yang pertama sebagai penyedia barang, ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama, ada Badan Usaha Perseroan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya untuk mengejar keuntungan. Yang kedua yaitu Badan Usaha Umum Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh dari perusahaan BUMN ini yaitu PT Angkasa Pura II. Apa itu Angkasa Pura II? PT Angkasa Pura II merupakan salah satu badan usaha milik negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di beberapa wilayah Indonesia. Berdirinya Angkasa Pura II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan dan penerapan praktik tata cara kelola perusahaan yang baik.
Tujuan perusahaan PT Angkasa Pura II yang pertama yaitu menjalankan dan mendukung kebijakan program perusahaan dalam segmen ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, mengumpulkan keuntungan bagi perusahaan dengan menjalankan bisnis kebandar udaraan yang sesuai dengan asas-asas perusahaan. PT Angkasa Pura II pun memiliki sasaran perusahaan. Yang pertama, tercapainya pengembangan kegiatan bisnis yang menjadi fokus PT Angkasa Pura diserta peningkatan produktivitas kegiatan usaha PT Angkasa Pura II. Yang kedua, tercapainya kepuasan pengguna jasa melalui pelayanan prima yang didukung dengan jaminan SLA dan SLG, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengguna jasa. Yang ketiga, terselenggaranya perbaikan berkelanjutan dalam proses bisnis yang berlandasan mutu dan sesuai dengan harapan pengguna jasa. Keempat, terciptanya pengembangan leadership system untuk mewujudkan efektivitas kepemimpinan sebagai role model. Yang kelima, terwujudnya organisasi yang sesuai dengan fungsi pengelolaan bisnis bandara dan didukung oleh SDM. Angkasa Pura II telah mengelola 20 bandara. Mari kita lihat dari tabel di atas. Ini adalah bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II. Nah, ini juga terdapat foto-foto dari 20 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II. Visi dan misi PT Angkasa Pura II. Visi PT Angkasa Pura II adalah menjadi pengelola bandar udara yang bertaraf internasional yang mampu bersaing di kawasan regional, sedangkan misi PT Angkasa Pura II adalah mengelola jasa bandar udaraan dan pelayanan lalu lintas udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan dalam upaya memberikan manfaat optimal kepada pemegang saham, mitra kerja, pegawai, masyarakat, dan lingkungan dengan memegang teguh etika bisnis. PT Angkasa Pura II pun menyediakan berbagai macam pelayanan, yaitu jasa terkait bandar udara, pelayanan bandara, pelayanan penerbangan haji, pelayanan tenaga kerja Indonesia (TKI), pelayanan kargo, keamanan dan keselamatan bandara, pelayanan pertolongan kecelakaan, penerbangan dan pemadam kebakaran, layanan penanggulangan gawat darurat kecelakaan pesawat. Yang terakhir yaitu program kemitraan dan bina lingkungan. Nah, di sini saya memasukkan foto-foto bagaimana PT Angkasa Pura bekerja dan bagaimana fasilitas yang disediakan oleh PT Angkasa Pura II.
Itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.